muda. Apa kabar? Malam ini kita akan memulai kebaktian PA online GKPS Batam Barat. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Kemenangan terjadi di sini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud kepadamu, karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru. Terangi hati kami dan pikiran kami dalam mendengar serta merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengar ayat harian, marilah kita nyanyikan Ku Percaya Janjimu.
Marilah kita bernyanyi. Ayat harian buat kita pada malam hari ini tertulis di dalam Psalmen 103 ayat 12. Dalam bahasa Simalungun, songon dauhni hapoltakan humbani hasundutan sonaido ipadao pan langgaronta hubata. Di dalam bahasa Indonesia, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi sejauh timur dari barat.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh memuji memuliakan Engkau, sekalipun ibadah kami, PA Nama Poso masih dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk tetap mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari kami anak-anak-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita malam ini diambil dari Yunus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membaca. Hasoman Nama Poso boleh mengikuti di dalam hati. Yunus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan ku dengarkan suaraku, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu kau terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, lelah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hasoman Nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami masalah, atau pernahkah ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, pernahkah terlintas di benak kita, mengapakah ini terjadi kepadaku? Atau mengapakah Engkau meninggalkan aku sendirian Tuhan dalam masalah yang berat seperti ini? Atau di manakah Engkau Tuhan di tengah-tengah pergumulanku? Aku sendiri saat ini. Pernahkah itu terlintas di benak kita ketika kita mengalami masalah yang begitu berat? Mungkin demikianlah perasaan kita. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita di dalam kehancuran di tengah-tengah kehidupan kita, kita merasa tidak ada yang peduli kepada kita. Orang-orang di sekitar kita atau bahkan Tuhan, kita rasakan, aku sendiri Tuhan. Di mana Tuhan dalam keadaanku seperti ini? Mungkin teman-teman pernah melakukan itu. Tetapi saat ini kita mau belajar dari pengalaman Yunus. Ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, apakah kita mengandalkan pikiran kita? Apakah kita mengurung diri kita? Apakah kita mengutuki diri kita atau bahkan mengutuki Tuhan, menyalahkan diri kita, menyalahkan orang-orang di sekitar kita? Kepada siapa kita datang? Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, itu penting. Kepada siapa kita datang?
ketika kita mengalami pergumulan berat, kita belajar dari kisah Yunus. Ketika Yunus di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Allah. Artinya ketika Yunus dalam kesesakan, ketika Yunus dalam pergumulan, nyawanya diambang kematian di dalam perut ikan, dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu kepada Allah. Untuk itu, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan orang di sekitar kita, berhenti menyalahkan diri kita ketika kita memiliki masalah atau pergumulan. Tapi datanglah kepada Allah. Sampaikan itu kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Allah. Agar kiranya Allah yang menuntun kita. Supaya di dalam hikmat yang daripada Tuhan, kita boleh keluar dari pergumulan masalah yang kita hadapi. Asal nama poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jika hal yang pertama kita lakukan adalah datang dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjawab kita. Itu pengalaman daripada Yunus. Boleh kita lihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Yunus berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita. Memang jika kita lihat ke belakang, kita flashback ke belakang bagaimana latar belakang sehingga Yunus boleh berada di dalam perut ikan, itu dikarenakan ketika Allah memanggil Yunus untuk menyampaikan berita pasal kejahatan Niniwe, dalam ayat pasal 1 ayat 2 dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia lari daripada panggilan Allah, dia pergi ke Tarsis. Boleh kita lihat dalam ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yaffa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia melarikan diri dari panggilan Allah, sehingga apa yang terjadi? Kemudian berakhirlah dia di dalam perut ikan. Dia sadari, dia melakukan suatu kesalahan. Di tengah-tengah kesalahan tersebut, di tengah-tengah pergumulannya tersebut dalam perut ikan, dia tahu kepada siapa dia hendak datang, yaitu kepada Allah. Dia datang kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan Allah menjawabnya. Asal nama poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi sekalipun dalam keadaan yang tersesat, sekalipun di dalam keadaan yang galau, sekalipun keadaan di dalam gelap, seolah-olah kita tidak tahu berjalan kemana, seolah-olah tidak ada jawaban atas pergumulan tersebut, seolah-olah kita sendiri, sekalipun dalam keadaan seperti itu, jangan mengambil jalan pintas yang dianggap pantas. Tapi bagaimana kita datang kepada Allah. Hanya di dalam Allah lah kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam Allah lah kita akan mendapatkan solusi atas setiap permasalahan yang kita alami. Maka ketika Yunus datang kepada Allah, Allah menjawab dan menyelamatkan Yunus. Dalam ayat 7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dan Allah memberi pertolongan tepat pada waktunya kepada Yunus. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka mari senantiasa ingat akan Allah. Sama seperti lagu yang mengatakan, sepenggal lagu mengatakan demikian. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Ingat selalu akan nama Yesus,
dalam keadaan susah, dalam keadaan bagaimanapun, karena yakinlah Dia akan senantiasa ada dan Dia akan senantiasa menghibur kita. Selanjutnya adalah Hasoma nama poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Percayalah, banyak cara Tuhan menolong kita ketika kita dalam pergumulan ataupun dalam kesesakan. Di tengah-tengah jalan buntu sekalipun, Allah tetap punya jalan yang terbuka. 1000 pintu yang terbuka, tapi lebih daripada itu pintu terbuka untuk kita. Oleh karena itu, bagaimana kita memiliki hikmat ketika kita mengalami pergumulan. Dan hikmat itu didapatkan ketika kita memiliki hubungan yang dekat kepada Allah. Dan Allah tetap punya jalan yang keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Apa permasalahan saat ini yang kita alami? Permasalahan mencari pekerjaankah? Permasalahan ketika sudah bekerja pun? Permasalahan dalam persoalan studikah? Persoalan di dalam mencari jodohkah? Apapun itu, yakinlah bahwasanya persoalan apapun yang kita alami saat ini, mari datang kepada Allah, dan pertolongan yang dari Allah akan selalu tepat datang pada waktunya. Apa yang dialami Yunus, kemudian dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi itu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita senantiasa ingat kemana kita berseru di tengah-tengah kesesakan kita. Jangan andalkan pikiran, jangan andalkan saudara, jangan andalkan teman, jangan andalkan pacar, jangan andalkan apa yang ada pada kita, tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita keluar dari permasalahan tersebut, ketika kita menemukan jalan solusi dari pergumulan kita tersebut, maka ingatlah bersyukur kepada Allah. Dalam ayat 9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jangan lupa bersyukur. Jangan ketika kita sudah selesai dari pergumulan kita, maka kita lupa berdoa. Berdoalah ketika kita memiliki pergumulan. Tetapi teruslah berdoa sekalipun pergumulan tidak ada. Karena berdoa adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Seperti tema kita, tema PA kita malam ini adalah bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Dengan tujuan agar pemuda hidup bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Selalulah bersyukur. Syukurilah setiap apa yang kita alami. Syukurilah setiap proses yang kita jalani. Karena setiap proses yang kita jalani, Tuhan akan memberikan hal yang begitu indah di balik proses yang kita alami saat ini. Mari serahkan hidup kita kepada Allah dan hidup dalam keselamatan yang daripadanya. Syukurilah setiap pemberian Tuhan dan percayalah, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongannya akan selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat keselamatan yang telah Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tidak pernah Engkau pandang kami adalah orang yang berdosa. Tapi Engkau senantiasa menuntun. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Terkadang Bapa, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami bertanya di mana Tuhan. Kami menyalahkan orang lain, kami menyalahkan diri kami, bahkan kami menyalahkan Tuhan atas pergumulan yang kami alami. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami untuk tidak menyalahkan siapapun, tapi datang kepada Tuhan memohon pertolongan-Mu dan berseru kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab kami, dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya bagi orang yang sungguh-sungguh berseru dan memohon dan percaya setia kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati kami, nama Poso-Mu di tengah-tengah GKPS, khususnya di tengah-tengah GKPS Resort Batam Barat ini. Sertai kami ya Tuhan. Ajari kami untuk tetap teguh di dalam iman percaya kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk tetap berpengharapan kepadamu dalam proses pencarian pekerjaan.
ataupun bahkan dalam proses mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami saat ini, ataupun dalam proses studi kami, ataupun dalam proses pencarian pasangan hidup kami. Kami serahkan itu hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan Tuhan akan memberi segalanya tepat pada waktunya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh nama Polso-Mu, agar kiranya boleh semakin dekat, dan semakin dekat kepadamu. Berkati orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang dekat dengan kami ataupun yang jauh daripada kami. Sertai mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka, biarlah kiranya mereka boleh tetap di dalam hikmat yang daripada Tuhan untuk mendidik kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami, dengan segala kerendahan hati kami berserah hanya kepadamu dan memohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya apa yang terjadi di dunia saat ini, COVID-19, boleh berakhir, ataupun boleh ditemukan vaksin, sehingga kami kembali boleh bersama-sama ya Tuhan nama Polso-Mu, untuk berkumpul bersama di rumah-Mu untuk memuji memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap setia beribadah dari rumah kami masing-masing untuk saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berserah mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, marilah kita bernyanyi Kaulah Harapanku.
Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan dalam satu hari ini. Kami bisa berkumpul Bapa malam ini di dalam tempat ini Tuhan untuk melakukan kebaktian kami. Bapa, pemuda-pemudimu, remaja dimanapun mereka berada, yang tidak bisa sampai di sini Bapa, tidak bisa berkumpul dengan kami. Kami yakin Tuhan, walaupun mereka tidak di sini, walaupun mereka di rumah Tuhan mengadakan kebaktian, kami yakin Tuhan hati mereka hanya untuk-Mu. Kami yakin Bapa mereka ingin lebih dekat kepadamu. Bapa, banyak sekali Bapa pergumulan dalam hidup kami. Kami hanya bisa berserah kepadamu Bapa. Setiap pergumulan itu yang kami alami, akan Engkau berikan hikmah Bapa di balik semua itu. Tuhan Yesus, firman-Mu Bapa yang telah kami dengarkan, berkati Tuhan firman-Mu itu, agar menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami Bapa untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pakailah kami sebagai pemuda-Mu Bapa, pemuda-pemudi yang bermakna di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa, virus yang sedang melanda di negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang menjadikan segalanya menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Jauhkanlah virus-virus itu Tuhan dari tubuh kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, tetaplah Engkau bersama kami kemanapun kami melangkah. Tuhan Yesus, orang tua kami Tuhan, yang jauh dari sisi kami maupun yang dekat dari kami Tuhan, berkati Tuhan setiap kerjaan tangan mereka, berkati Tuhan setiap kegiatan apapun yang menjadi kegiatan mereka, berkati ya Bapa, berikan mereka tetap kesehatan. Tuhan Yesus, buat pemuda-pemudimu Bapa yang sedang menantikan pekerjaan, bukakan Tuhan lapangan pekerjaan Tuhan, agar kami bisa Tuhan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari di kota perantauan ini Bapa. Buat pemudimu Tuhan yang sedang melakukan sekolah, yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, apapun Tuhan cita-cita kami satu persatu, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami minta Bapa, tetapi sebelum kami memintanya, Engkau telah terlebih dahulu mengetahuinya. Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, pakailah sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus yang berkehendak dalam hidup kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi Betapa Hatiku. Kita akan menutup ibadah kita malam ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia, mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu.
Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat malam. Tuhan memberkati.